fakta miris Rafael Strijk di 3 era kepelatihan timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya ya? Bagaimana puasanya? Ya, mudah-mudahan lancar jaya, tidak ada kendala satu apapun ya. Sehat-sehat semuanya sehingga puasa kita bisa berjalan dengan lancar tentunya. Nah teman-teman, jumpa lagi di channel saya Bung Firman Apoy. Ya, channel yang selalu kita ngobrol-ngobrol tentang sepak bola, dari mulai liga, federasi, sampai kabar pemain-pemain kita yang sedang abroad di luar negeri. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita mau bahas salah satu talenta terbaik kita sebenarnya, pemain naturalisasi, pemain depan, seorang striker. Siapa dia? Inilah dia, Rafael Strijk ya. Nah, Rafael Strijk ini sebagaimana kita tahu, dia ini kan proses naturalisasinya bersamaan dengan 2 pemain lainnya, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Meskipun ketika hendak pengambilan sumpah WNI, Justin itu sempat tertunda. Jadi Ivar hanya dengan Rafael yang diambil sumpah WNI-nya. Karena pada saat itu Justin itu dipanggil oleh timnas Belanda U21 atau U19 ya. Pada waktu itu pokoknya Justin itu dipanggil oleh timnas Belanda lah, sehingga proses pengambilan sumpah WNI-nya itu tertunda. Nah, jadi tapi kalau proses naturalisasinya itu 3 pemain ini sama ya, Rafael, Jenner, dan Ivar ya. 1 pemain bawah, 1 pemain tengah, 1 lagi pemain depan, yaitu Rafael Strijk. Nah yang mau kita bahas hari ini adalah Rafael Strijk ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, Rafael Strijk ini kan sebelumnya sempat membuat ekspektasi kita maksimal ya. Dia menjadi harapan baru bagi kebuntuan lini depan timnas kita selama ini. Ya kan, dia seorang striker yang mobile, striker yang tidak menunggu bola, striker yang rajin bergerak. Jadi kurang lebih kalau dulu timnas Indonesia ini punya seorang Rocky Putirai, tipikal permainan mereka ini kurang lebih sama ya, bukan tipikal target man. Jadi mereka tipikal striker yang terus bergerak mencari bola ke kanan, ke kiri, bahkan agak turun ke bawah sedikit. Nah, Rafael ini muncul sebagai harapan baru lah kiranya ya untuk lini depan timnas Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, Rafael ini mengalami perubahan, ya kan. Dia awalnya bermain di Liga Belanda, kemudian dia sempat bermain di Liga Australia bersama Brisbane Roar, dan sekarang dia banting setir ke Super League Liga Indonesia bersama Dewa United. Nah, harapannya dia pindah dari Liga Belanda ke Liga Australia itu ya dalam rangka mencari menit bermain, menambah jam terbang, sekaligus menambah ketajamannya sebagai seorang striker atau penyerang ya. Ternyata di Liga Australia performnya juga kurang begitu baik ya. Maka kemudian dia pindah ke Super League, bermain bersama Dewa United. Tapi ternyata di Dewa United pun dia kurang mendapatkan tempat, lebih banyak menjadi pemain cadangan. Nah, begitu juga di timnas ya. Sejauh ini kan Rafael Strijk ini sudah mengalami 3 pergantian pelatih ya. Pertama Sintayong, yang kedua Patrick Kluivert, dan sekarang John Herdman. Nah, kita mau bahas fakta-fakta seorang Rafael Strijk ini di 3 era pelatih yang 3 ini
ya. Oke, yang pertama saat timnas dilatih oleh Sintayong. Di periode ini Rafael ini muncul sebagai striker yang tajam, saya kira ya. Striker yang ya menjanjikan ya. Nah, bagaimana kita tahu ketika timnas U23 kita mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23, meskipun menang kita tuh waktu itu lewat adu penalti, tapi di waktu normal kita masih ingat betul bagaimana gol seorang Rafael strike ke gawang Korea Selatan. Artinya ini pemain punya potensi yang menjanjikan. Begitu juga di game-game selanjutnya yang dia diberi kepercayaan oleh Sintayong. Jadi Rafael ini kategori striker yang tajam ya, striker yang punya masa depan menjanjikan tentunya untuk timnas kita. Nah, kemudian saat timnas dilatih oleh Patrick Kluivert, Rafael Strijk ini tetap dipanggil. Nah, setiap event-event atau setiap match yang dilakukan oleh timnas Indonesia, Rafael ini tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert, pelatih timnas kita pada saat itu. Tapi ketika bermain, ya Rafael lebih banyak duduk di bangku cadangan, ya kan? Jarang diberikan kesempatan sebagai pemain inti, hampir nggak ada lah ya, bukan jarang lagi ya. Lebih banyak dia duduk di bangku cadangan, kalaupun menjadi pemain substitution itu lebih ya sebagai pemain pengganti di babak kedua atau di ujung babak kedua dan seterusnya ya. Kemudian di era pelatih kita yang sekarang, John Herdman, fakta Rafael Strijk ini lebih miris, ya kan? Dari 41 nama yang dipanggil John Herdman yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan FIFA Series 2026 yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini, justru nama Rafael Strijk itu tidak dipanggil oleh John Herdman ya. 41 nama. Padahal 41 nama ini kan masih pemain bayang-bayang ya, belum pemain inti. Kalaupun nanti pemain inti, pemain yang terpilih itu kan biasanya ya paling sekitar 23 pemain lah yang akan dibawa ke FIFA Series sebagai skuad final dari timnas Indonesia ya. Di posisi 41 pemain yang dipanggil pun Rafael Strijk ini tidak ada namanya, teman-teman. Jadi sangat miris sekali ya. Memang itu bisa dipahami juga ya, dari ya dia ini kan performnya terus menurun ya. Padahal ketika dia memutuskan pindah dari Liga Belanda ke Australia, kemudian dari Liga Australia ke Liga Indonesia Super League, itu kan dalam rangka menambah menit bermain, menjadi pemain inti, sekaligus menambah ketajaman dia sebagai seorang striker. Tapi nyatanya di liga yang lebih rendah pun kualitasnya, justru Rafael Strijk ini semakin nggak perform dia. Nah, jadi mungkin itu juga yang mendasari John Herdman kenapa dia urung dipanggil ya. Karena memang sama kita ketahui dari awal, John Herdman ini kan mengatakan bahwa dia akan memanggil pemain timnas itu yang betul-betul banyak mendapatkan menit bermain di klubnya. Jadi ya itulah kira-kira teman-teman ya, amat disayangkan memang dari seorang striker kita, harapan kita Rafael Strijk ya. Tapi mudah-mudahan kita berikan semangat terus untuk Rafael, mudah-mudahan dia bisa bangkit, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki performnya sehingga dia bisa kembali menjadi striker tajam dan akhirnya nanti bisa menjadi pemain utama di timnas Indonesia. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Bagi yang kita sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum ya mohonlah dukung channel saya ini, karena saya masih baru
masih perlu banyak belajar, masih perlu mengasah kemampuan dan seterusnya ya, termasuk ya saya masih membutuhkan para subscriber lah supaya akun saya ini bisa lebih berkembang. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih buat kita semuanya. Salam sehat, salam sepak bola. Assalamualaikum.